Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua, sahabat spiritual monggo kerso. Oke, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Amin. Untuk kali ini saya akan sharing tentang dimensi penciptaan. Sebenarnya di dunia ini, apa yang terwujud, apa yang tercipta, apa yang hadir di kehidupan kita di dunia ini ya, itu tidak lepas dari keikutsertaan kita atau partisipasi kita di dalam menciptakan apa yang terwujud di alam ini. Karena sebenarnya diri kita dan alam semesta seisinya ini kan sebenarnya ya hakikatnya itu satu kan gitu. Kita tidak terpisah sehingga ya, peran kita di dunia ini adalah bagian dari keseluruhan alam semesta, keseluruhan apa yang terwujud di alam semesta ini. Oleh karena itu, sebenarnya kita juga bisa berpartisipasi dalam menciptakan. Ya, tentu semua ini atas izin Allah, atas kehendak Allah ya. Tidak lepas dari kemahakuasaan Allah yang menguasai segalanya. Oke, dalam dimensi penciptaan ada banyak metode ya. Bagaimana sesuatu hal bisa terwujud, bisa tercipta dengan beberapa metode. Bisa dengan pikiran, perasaan, keyakinan, niat, tindakan, banyak sekali ya. Bahkan dengan hanya kerentek hati itu loh, apa namanya itu, terbesit, besitan hati, itu juga salah satu dimensi penciptaan. Namun di sini saya akan sharingkan salah satu dulu ya, salah satu dari dimensi penciptaan. Ketika kita punya suatu keinginan, punya harapan, cita-cita, punya maksud dan tujuan ya, apa yang menjadi keinginan kita supaya bisa terwujud, supaya bisa tercapai, bisa terrealisasi, maka disinilah kita perlu menggunakan sebuah metode bagaimana mewujudkan atau menciptakan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita kita. Salah satu dimensi penciptaan di sini yang saya sampaikan adalah dengan cara menulis. Caranya bagaimana? Gampang, tapi sabar dulu ya. Saya mau menceritakan dulu, karena biar bagaimanapun kebanyakan dari kita itu butuh bukti. Kita butuh pembuktian apakah apa yang saya sampaikan misalnya ini ya itu benar apa enggak kan gitu. Jadi di sini saya akan sharingkan, saya akan ceritakan dulu dari kebenaran apa yang saya sampaikan, yaitu tentang salah satu dimensi penciptaan dengan metode menulis. Ini cerita nyata yang dialami oleh seorang kiai di Jawa Timur, yaitu Kiai Jamaluddin. Beliau pengasuh pondok pesantren Al-Muhibbin Tambak Beras. Beliau adalah murid Torekoh dari guru mursyid Ramayai Abdul Jalil Tulungagung, Pondok Peta itu ya, Pondok Peta. Kalau di Jawa Timur ya sudah terkenal ini. Dan rata-rata pengikut Torekoh Sadiliyah itu kaya, kecukupan. Ini cerita saya dapatkan dari pengajian beliau ya, ketika mengaji Hikam. Hikam itu kitab karya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari ini muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, Sahibut Thariqah Syadziliyah. Di dalam pengajiannya itu Kiai Jamaluddin bercerita, sebelum dia punya pondok yang besar seperti sekarang ini ya, dan waktu itu dalam ceritanya ya, tanahnya itu ya cuman sedikit atau sempit lah gitu. Ceritanya begini, suatu ketika Kiai Jamaluddin ini didatangi, dirawi oleh gurunya yaitu Ramayai Abdul Jalil. Di situ tiba-tiba Ramayai Abdul Jalil itu mengatakan, menyampaikan bahwa pondoknya jenengan ini besar sekali Kiai Jamal. Tapi waktu itu belum ada pondoknya yang segede sekarang ini ya. Dan Kiai Jamal pun sudah
sudah paham lah, artinya sudah paham bahwa Ramaya Abdul Jalil ini kan seorang wali, jadi dia tuh tahu apa yang rahasia-rahasia di masa mendatang, sesuatu hal yang belum terjadi itu dia dia punya pengetahuan itu gitu. Bukan berarti mendahului kehendak ya, bukan ya, tapi memang sebagian para aulia, para wali itu memang diberi hadiah oleh Allah kelebihan yang semacam itu. Dan ketika dikatakan seperti itu ya Ramai Jamaluddin ya hanya senyum dan pangestunipun kan, hanya bilang begitu. Kemudian Ramai Abdul Jalil itu menyampaikan pada Ki Jamaluddin, ngeten ya Jamal, begini ya Jamal, nek jenengan gadah cita-cita, nek jenengan gadah rencana, misalnya ajeng damel pondok, jenengan tulis mawon, jenengan gambar, jangan tulis teng buku, mangke nek pun rampung, kalau sudah selesai jenengan tulis, jenengan planning, jangan tutup bukunya, jenengan simpen, pon ngoten mawon. Kalau sudah Anda tulis, sudah Anda tuangkan ke dalam tulisan ya apa yang menjadi keinginannya itu, misal ingin punya pondok pesantren sebesar ini, seluas ini, membutuhkan tanah sekian misalnya ya, intinya sudah ditulis secara detail, sudah tutup dan simpan tulisan itu, lupakan, abaikan, lupakan, atau ya seolah-olah sudah nggak penting lagi gitu loh, hanya cukup seperti itu dan nggak perlu kita ingat-ingat setelah saya nulis nanti apa yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, terus kira-kira kapan apa yang menjadi planning saya dalam tulisan itu akan terwujud. Nah itu sudah nggak penting lagi, karena ketika Ki Jamaluddin menulis ini sebenarnya dia sudah mencipta di alam atau di alam non materi ya. Sebenarnya dia sudah mencipta. Soal terwujudnya ke alam materi ini kapan, bagaimana itu sudah nggak penting dan nggak perlu kita pikirkan gitu. Jadi hanya sesimpel itu, sesepele itu. Cukup menuliskan apa yang menjadi keinginannya. Setelah itu selesai ya sudah. Tutup buku, simpan, dan anggap saja sudah nggak terjadi apa-apa. Ya seperti orang kalau sudah melupakan sesuatu itu gimana? Gitu. Dan memang benar, ini benar-benar nyata terjadi. Apa yang pernah dituliskan Ki Jamaluddin di dalam bukunya itu ya, tentang dia ingin punya pesantren kan waktu itu, sedangkan tanahnya itu sempit, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, entah dalam jangka berapa tahun saya nggak tahu ya, tapi pada intinya apa yang dituliskannya itu benar-benar terwujud, tercipta di alam materi ini dan sesuai. Sekarang Kiai Jamaluddin punya pondok yang sangat besar di tanah yang waktu itu dilihatnya itu sangat sempit karena dia hanya punya sedikit tanah. Ya di situ juga dalam prosesnya bagaimana saya nggak tahu ya, tapi dia bisa memiliki pesantren yang besar di situ. Ya mungkin ada tetangga yang menjual atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi di sini kita hanya mengambil pelajarannya ya tentang salah satu dimensi penciptaan, yaitu menulis. Maka untuk teman-teman sahabat semua, ketika punya cita-cita, keinginan atau harapan apa ya, tulis saja. Tulis. Misal yang belum punya rumah, baru saja menikah atau sudah punya anak tapi belum punya rumah, sudah tulis saja apa yang menjadi keinginan Anda, ingin punya rumah misalnya. Ini contoh ya, contoh. Tapi apapun yang menjadi keinginan atau apa yang Anda butuhkan itu Anda sendiri yang tahu. Karena kalau berbicara keinginan itu banyak sekali keinginan ya. Tapi kita harus pahami juga masalah keinginan. Apa yang kita tuliskan itu sebaiknya itu apa yang menjadi kebutuhan kita yang mendasar. Ya contohnya itu tadi, misalnya sudah menikah, sudah punya anak tapi belum punya rumah. Nah, ini kan kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan termasuk kebutuhan pokok ya. Papan panggonan atau rumah itu, tempat tinggal. Ini kan sangat penting. Jadi tulis saja. Ini biar kita itu tidak terjebak dengan ego kita atau nafsu kita, hanya sekedar menuruti nafsu kita. Agar tidak begitu, maka kita kenali keinginan kita. Kita kenali lebih dalam apa sebenarnya yang saya inginkan atau apa yang saya butuhkan gitu. Yang benar-benar saya butuhkan itu apa. Nah itulah yang kita tulis. Setelah Anda menuliskan misalnya ingin punya rumah,
ukuran sekian, di atas tanah seluas sekian. Tulis saja semuanya. Setelah Anda tulis, ya sudah, tutup buku, simpan, selesai. Setelah itu tidak ada yang perlu kita angan-angan, kita tunggu-tunggu kapan terwujudnya apa yang kita tuliskan, nggak perlu. Terus masa bodoh sudah. Itu sudah, anggap saja sudah menjadi urusan Tuhan. Biar Allah yang mengatur, mengurus dan menyelesaikan apa yang menjadi keinginan kita yang sudah kita tuliskan dalam kertas tadi. Gitu. Dan ini memang nyata ya, nyata terjadi tadi sama yang saya ceritakan oleh Kiai Jamaluddin, ini benar-benar terbukti. Kalau di dalam ilmu law of attraction ya, law itu sebenarnya metode menulis ini juga ada. Dan oleh Kiai Jamaluddin, oleh Ramai Abdul Jalil, beliau tidak mengenal apa itu ilmu law, apa itu law of attraction. Tapi beliau sudah tahu bahwa itu adalah suatu metode bagaimana mewujudkan keinginan atau cita-citanya. Bagaimana mewujudkan apa yang menjadi, apa yang dibutuhkan, bagaimana mewujudkan apa yang dibutuhkan dengan cara menulis. Beliau sudah tahu. Oke, jadi gitu ya. Sebenarnya ini banyak orang yang membuktikannya, banyak orang sudah membuktikannya. Ada metode 5 kali 5 itu ya, atau apa itu, saya nggak begitu paham, tapi intinya salah satu dimensi penciptaan itu ya dengan cara menuliskan. Nah, kita tuangkan keinginan kita ke atas kertas, dalam kertas itu ya kita tulis. Ya sesepele itu memang, dan nggak usah terlalu dipikirkan, masa iya, masa bisa. Nah, sekali ada bertanya-tanya seperti itu ya nggak bisa, karena itu akan meng-cancel, membatalkan penciptaan itu sendiri gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita tentang apakah bisa, masa bisa, hanya seperti itu, gimana caranya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari keraguan, ketidakpercayaan, kemamangan, dan itu akan meng-cancel. Sehingga yang tadi kita menulis itu kita sedang mencipta di alaman materi, dengan timbulnya keraguan-keraguan yang berwujud pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, masa iya sih, masa bisa misalnya. Nah ini akan meng-cancel penciptaan itu sendiri, ini akan meng-cancel penciptaan itu tadi. Sehingga ibarat doa itu ya, kita sudah berdoa tapi kok gak terwujud, nah kan gitu. Jadi gitu ya, sangat sepele, sangat sederhana metodenya, dari salah satu dimensi penciptaan, yaitu dengan cara menulis apapun yang kita inginkan, apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, cukup kita tulis. Setelah kita tulis, kita tuangkan ke dalam kertas, sudah, tutup, selesai. Hanya seperti itu. Nah, ya memang tidak semudah yang saya sampaikan ya, tapi sudah ada yang membuktikan, sudah ada yang mengalaminya. Jadi ya bisa benar bisa salah kan. Dan yang terpenting lagi, kita sebagai manusia ini kan hanya perlu menjalani atau melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu apa? Ikhtiar, berusaha. Nah ini juga bagian dari ikhtiar. Soal terwujudnya itu sudah bukan urusan kita kan gitu. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Karena sebanyak apapun ilmu, sebanyak apapun yang kita ketahui, kalau kita tidak mempraktekkan ya percuma ya, sia-sia. Nanti ujung-ujungnya pusing lagi, cari metode lagi. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.